Saya Alvin Harpana akan menjelaskan bagaimana sih sejarah antrian. Teori antrian dipublikasikan pada tahun 1909 oleh Agner Kraup Erlang, seorang insinyur dari Denmark yang mengamati masalah kepadatan penggunaan telepon di Copenhagen Telepon. Erlang melakukan eksperimen tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon yang berhubungan dengan automatic dialing equipment, yaitu peralatan penyambung telepon secara otomatis, di mana waktu itu operator sangat kewalahan untuk melayani para penelpon sehingga penelpon harus antri menunggu giliran yang cukup lama. Persoalan di mana Erlang hanya memperlakukan perhitungan keterlambatan dari seorang operator. Kemudian pada tahun 1917 penelitian dilanjutkan untuk menghitung beberapa kesibukan operator. Selanjutnya yaitu apa itu metode antrian. Teori antrian merupakan studi matematika dari suatu kejadian antrian atau garis tunggu, di mana antrian adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Ciri dari antrian merupakan keterlambatan pelayanan pada saat-saat tertentu karena tingkat permintaan pelayanan yang melampaui dalam sebuah sistem. Proses antrian juga merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan. Kemudian kita harus menunggu agar mendapatkan pelayanan dan keluar dari fasilitas pelayanan tersebut. Antrian tidak perlu hadir secara fisik di depan struktur fisik fasilitas pelayanan. Anggota antrian dapat tersebar di beberapa tempat sambil menunggu pelayanan datang di tempat mereka masing-masing. Antrian timbul disebabkan karena kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan kesibukan layanan. Tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi biaya karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan. Sebaiknya sering timbul antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan atau nasabah. Selanjutnya yaitu klasifikasi antrian. Klasifikasi antrian menurut Hillier dan Lieberman, klasifikasi antrian ada 4, yaitu 1. Sistem pelayanan komersial merupakan aplikasi yang sangat luas dari model-model antrian seperti restoran, kafetaria, toko-toko, salon, butik, supermarket, dan lain-lain. Kedua, sistem pelayanan bisnis industri, yaitu mencakup lini dan sistem-sistem informasi komputer. Ketiga, sistem pelayanan transportasi. Dan yang keempat, sistem pelayanan sosial merupakan sistem-sistem pelayanan yang dikelola oleh kantor-kantor dan jawatan-jawatan lokal maupun nasional seperti kantor registrasi SIM dan STNK, kantor pos, rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama Herni Febrianti, NPM 1102191007. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem antrian. Dalam struktur sistem antrian terdapat sumber masukan dan sistem antrian. Yang pertama di sini ada sumber masukan. Sumber masukan di sini disebut juga sebagai populasi sumber atau calling population atau kedatangan, atau sering dinamakan juga sebagai proses input. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain sebagainya. Karakteristiknya ukuran, yaitu jumlah pelanggan yang mungkin membutuhkan pelayanan dari waktu ke waktu, atau jumlah pelanggan potensial. Umumnya merupakan variabel acak dan pola statistik untuk pembangkitnya adalah distribusi Poisson. Asumsi yang setara adalah waktu antara dua kedatangan yang berurutan adalah terdistribusi eksponensial. Distribusi eksponensial apa itu? Apa sih? Itu proses di mana peristiwa terjadi terus-menerus dan independen pada tingkat rata-rata konstan. Lalu
pelanggan masuk ke dalam sistem antrian, di mana sistem antrian ini terdapat antrian dan mekanisme antrian. Antrian ini merupakan tempat pelanggan menunggu sebelum dilayani. Karakteristiknya, jumlah maksimum pelanggan yang diizinkan berada di dalamnya. Timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tidak ada antrian, berarti terdapat pelayanan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Jadi kalau kebanyakan, banyak yang nganggur juga, fasilitasnya juga nganggur gitu. Lalu selanjutnya pelayanan. Pasti nggak asing dong dengar kata pelayanan, karena pasti setiap kalian pergi makan, belanja, shopping kemanapun lah, ada yang namanya pelayanan, ya enggak? Ya dong. Jadi pelayanan disebut juga sebagai mekanisme pelayanan. Dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan, satu atau lebih fasilitas pelayanan. Pasti di dalam pelayanan manapun itu bukan hanya satu pelayanan, pasti banyak dong. Yang selanjutnya contoh sistem antrian. Di sini contohnya dalam gambar ada beberapa. Yang pertama ada sistem lapangan terbang. Di lapangan terbang terdapat pesawat menunggu di landasan dan landasan pacu, di mana landasan pacu disebut sebagai fasilitas pelayanan dan pesawat menunggu di landasan disebut sebagai antrian atau garis tunggu. Yang selanjutnya itu bank. Kata bank pasti tidak asing dong di telinga kalian, dan pasti kalian pernah mengunjungi bank. Entah itu menyimpan uang, tarik tunai, dan lain sebagainya. Bank di sini terdapat nasabah dan kasir atau teller, di mana kasir atau teller sebagai fasilitas pelayanan dan nasabahnya sendiri disebut sebagai antrian atau garis tunggu. Nasabah itu kita, jadi kita disebut juga sebagai garis tunggu atau antrian. Biasanya kan kita ke bank pasti nunggu dulu dong. Lalu di sini ada sistem pencucian mobil atau steam mobil motor. Di tempat pencucian mobil ini atau motor lah, di mana di sini pencucian mobil sebagai sistem dan mobil sebagai antrian atau garis tunggu, dan tempat pencucian mobil disebut sebagai fasilitas pelayanan. Kan biasanya kita kalau mau steam mobil atau motor lah istilahnya, pasti ngantri dong, dan di sini yang disebut sistemnya itu pencucian mobil. Lalu mobil di sini disebut sebagai garis tunggu. Kan pasti kalau kita mau steam mobil, kita harus menunggu mobil sebelumnya atau motor sebelumnya selesai. Sedangkan tempat pencuciannya disebut sebagai fasilitas pelayanan. Lalu contoh lain di sini ada bongkar muat barang, sistem komputer, bantuan pengobatan darurat, perpustakaan, dan masih banyak lagi lah. Selanjutnya disiplin antrian. Disiplin antrian ini merupakan aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Di sini ada 4 bentuk disiplin antrian yang biasa digunakan, yaitu yang pertama first come first served, FCFS, atau first in first out, FIFO. Artinya lebih dulu datang atau sampai, lebih dulu dilayani atau keluar. Contohnya itu dalam loket pembelian bioskop, kereta api. Dan lalu berikutnya yang kedua adalah last come first served atau LCFS atau last in first out, LIFO. Artinya yang tiba terakhir, yang lebih dulu keluar. Misalnya pasien dalam kondisi kritis, darurat banget. Jadi pasien dalam keadaan atau darurat, dia yang didahulukan walaupun datang terakhir. Masa iya orang lagi kondisi kritis nih diterakhirkan atau sesuai antrian lah? Pasti nggak mungkin dong. Kalau misalkan seperti itu pasti keburu nggak ketolong dong gitu orangnya, ya enggak. Lalu berikutnya ada service in random order atau SIRO. Artinya panggilan layanan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba.
Contohnya arisan. Di sini pasti nih ada yang pernah ikut arisan, khususnya untuk cewek-cewek pasti dong pernah ikut arisan. Buat tabungan lumayan. Arisan ini dimana penarikan berdasarkan nomor undian. Yang berikutnya ada priority service atau PS. Artinya prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Meskipun yang terakhir ini kemungkinan sudah lebih dulu tiba dalam garis tunggu. Misalnya nih, seorang yang memiliki penyakit yang lebih berat ya dibandingkan orang lain pada suatu tempat praktek dokter. Hubungan kekerabatan pelayanan dan pelanggan potensial akan dilayani terlebih dahulu. Jadi begitu untuk disiplin antrian. Terima kasih. Saya Mesaro akan menjelaskan tentang mekanisme pelayanan mode single channel single press atau single server single press. Single channel single press yaitu single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single press menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan sehingga yang telah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Lalu selanjutnya saya akan memberikan contoh. Pertama, kedatangan konsumen, lalu konsumen antri menunggu pelayan. Lalu fasilitas pelayan, satu pelayan, konsumen keluar. Lalu selanjutnya saya akan memberikan contoh single channel, single press, single server, single press. Kedatangan mobil 15 per jam, lalu mobil antri menunggu pelayanan. Lalu fasilitas pelayan, satu pompa bensin melayani 20 mobil per jam. Lalu mobil keluar. Selanjutnya penyelesaian. Lam benda sama dengan 20 dan mu sama dengan 25. Tingkat intensitas kegunaan pelayan 1 P sama dengan lam benda per mu sama dengan 20 per 25 sama dengan 0,80. Kedua, LS sama dengan lam benda per mu minus lam benda sama dengan 20 per 25 minus 20 sama dengan 4, atau LS sama dengan P per 1 min P sama dengan 0,80 per 1 minus 0,80 sama dengan 4. Selanjutnya, model M garis miring S atau multi channel single phase atau disebut dengan model antrian jalur berganda, di mana multi channel single phase ini merupakan model antrian fasilitas pelayanan atau server ganda yang diasumsikan rata-rata tingkat kedatangan yang lebih rendah daripada tingkat pelayanan keseluruhan atau aggregate atau penjumlahan segenap rata-rata tingkat pelayanan di tiap jalur dengan syarat dan kondisi lain yang sama dengan server tunggal. Jadi multi channel single phase ini jumlah jalur yang berganda dengan pola jumlah tahapan tunggal, pola tingkat kedatangan yang poisson, waktu pelayanan eksponensial, ukuran antrian tidak terbatas, penggunaan aturan FIFO first in first out atau FCFS first come first served, di mana yang artinya yang lebih dulu datang atau sampai maka akan lebih dulu dilayani atau lebih dulu keluar. Selanjutnya ada karakteristik, yang dimana teori antrian ini memiliki 6 karakteristik, yaitu yang pertama ini merupakan
tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Dan yang kedua merupakan probabilitas kepastian dan pelanggan dalam sistemnya. Yang ketiga, karakteristik ini merupakan jumlah rata-rata pelanggan yang ada pada sistem. Yang keempat, karakteristik ini merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Yang kelima, merupakan waktu rata-rata dalam sistem. Dan yang terakhir, karakteristik ini merupakan waktu rata-rata dalam antrian. Selanjutnya, ada mekanisme pelayanan. Pada gambar di slide ini menunjukkan satu model struktur antrian atau mekanisme di mana pada sistem ini memiliki satu antrian dan 3 pelayanan. Dan secara umum pada gambar ini terdapat akses input, yaitu kedatangan konsumen atau istilah lain orang-orang yang ingin dilayani atau disebut juga dengan pelanggan, di mana konsumen yang masuk akan terjadi proses antrian, dan proses antrian tersebut akan dipecah menjadi 3 untuk meminimalkan terjadinya antrian yang berkepanjangan, sehingga dari proses fasilitas antrian dan fasilitas pelayanan ini konsumen akan keluar jika sudah selesai dilayani. Pada sistem multi-channel multi-phase ini memiliki bentuk antrian dan 3 pelanggan. Adapun contohnya pelanggan kepada pasien di rumah sakit, di mana pasien akan memulai pendaftaran, lalu diagnosa. Setelah itu pasien akan menunggu untuk dipanggil dan diberikan obat. Kemudian pasien akan melakukan pembayaran dan pasien akan keluar. Jadi setiap sistem-sistem ini akan mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapannya. Selanjutnya, mekanisme pelayanan. Pada slide ini terdapat model struktur antrian single channel multi-phase, di mana pada sistem ini terdapat 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan atau dalam fase-fase tersebut. Adapun contoh dari single channel multi-phase ini yaitu pencucian mobil atau motor yang disebut juga dengan steam. Yang keempat, multi-channel single phase atau multi-server single phase, yang berarti terjadi kapan saja di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelanggan yang terdapat satu antrian tunggal. Contohnya teller antrian pada bank. Yang selanjutnya, notasi dan terminologi. Untuk keterangan, N adalah jumlah pelanggan dalam sistem, PN adalah probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem, lambda adalah jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu, mu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang satuan waktu, PO adalah probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, P adalah tingkat intensitas fasilitas pelayanan, LS adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, dan LQ adalah jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian. WS adalah waktu rata-rata dalam sistem, WQ adalah waktu rata-rata selama menunggu dalam antrian. 1 per mu adalah waktu rata-rata pelayanan, 1 per lambda adalah waktu rata-rata antar kedatangan, dan S adalah jumlah fasilitas pelayanan. Yang selanjutnya, notasi umum model antrian A, B, C berbanding D, E, F, di mana A adalah distribusi waktu antar kedatangan atau arrival distribution, B adalah distribusi waktu pelayanan, C jumlah saluran pelayanan atau fasilitas pelayanan dalam sistem, atau E sama dengan 1, 2, 3 dan tak terhingga. D adalah disiplin antrian, E adalah ukuran populasi atau sumber, F jumlah konsumen maksimum yang diperkenalkan dalam sistem atau dalam pelayanan ditambah garis tunggu. Untuk keterangan, 1. Untuk A dan B dapat digunakan kode-kode berikut.
M adalah distribusi Poisson atau distribusi eksponensial Markovian. D adalah distribusi degenerasi waktu konstan. EK adalah distribusi Erlang. Dan G adalah distribusi umum. 2. Untuk C dipergunakan bilangan bulat positif yang menyatakan jumlah pelayanan. 3. Untuk D digunakan kode-kode pengganti FIFO, LIFO, atau SIRO. 4. Untuk E dan F digunakan kode N adalah jumlah terbatas dan tak terhingga. Untuk kesimpulan, ada 4 karakteristik sistem antrian, yaitu sumber input, antrian, distribusi pelayanan, mekanisme pelayanan. Queuing adalah salah satu fungsi kiosk yang menyimpan sementara paket-paket sebelum ditransmisikan. Jika paket-paket datang pada antrian paling akhir dari sebuah queue, maka paket-paket tersebut akan mengalami keterlambatan atau delay. Teknik-teknik queuing ada 8, yaitu first in first out, prioritas antrian, stochastic fairness queuing atau SFQ, token bucket filter, filtering, class based queue atau CBQ, hierarchy token bucket atau HTB, random early detection atau RED. Sistem antrian mengungkap utilisasi fasilitas, rata-rata waktu dalam sistem dan antrian, serta rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem dan antrian.